Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, semoga kabarnya selalu baik. Hari ini kita mau belajar tentang persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan berasal dari tradisi bangsa Israel dan biasanya dilakukan 7 minggu setelah Hari Raya Paskah atau sering disebut juga dengan Hari Raya Menuai. Apa sih yang dilakukan mereka sewaktu syukur tahunan ini? Sewaktu syukur tahunan, bangsa Israel akan memberikan hasil terbaik dari panen mereka kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur mereka atas berkat Tuhan selama 1 tahun. Bangsa Israel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan pada Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Seperti umat Israel, marilah kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan syukur tahunan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA nomor 288 300 3811 atas nama Sinode GKI Jawa Barat. Untuk yang mau memberi menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan lainnya, dapat men-scan QRIS GKI Puri Persembahan yang ada di sebelah kiri. Atau dapat juga dikumpulkan dalam amplop dan diberikan setelah kita dapat kembali bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk bersama-sama mengikuti ibadah Pentakosta dan syukur tahunan secara online melalui channel YouTube GKI Puri Indah pada hari Minggu 31 Mei 2020 jam 9 pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Api cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Selamat pagi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah dalam rangka merayakan turunnya Roh Kudus sekaligus merayakan ibadah syukur tahunan. Saat sukacita menguasai hati, terasa sehangat sinar mentari pagi. Dan saat sukacita memenuhi diri, hidup menjadi indah dan berseri. Saat Roh Kudus datang di dalam hati, aliran sukacita terasa tidak berhenti. Mengalir, memenuhi bejana kehidupan, meluap dalam rasa syukur kepada Tuhan. Saat hari ini kita datang beribadah, tidak bersama dalam gedung gereja, tetapi di masing-masing rumah. Sukacita dan syukur itu ada di dalam hati kita. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega.
diberi, nanti ombak akan reda. Kebaktian Pentakosta dan syukur tahunan ini terjadi karena pertolongan dan anugerah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Juga bersertamu. Silakan duduk. Di tengah suasana takut, para murid Yesus berkumpul dalam suatu ruang tertutup. Namun ada yang mengubahkan suasana. Pengurapan Roh Kudus membuat para murid Yesus menjadi tidak takut lagi, dan dari dalam mereka mengalir aliran-aliran hidup. Demikian pula sebagian dari kita saat ini sedang dalam suasana takut. Mari bertekun dalam doa dan saling mendukung. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka dari hati kita akan mengalir aliran-aliran hidup dan ucapan syukur. Hari ini kita beribadah dalam rangka merayakan turunnya Roh Kudus, sekaligus merayakan ibadah syukur tahunan. Dan kita akan menyambut dengan menyanyikan dari NKB 96, Datang ya Roh Kudus. Masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ya surya hidupku, harapan umatmu, penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih setiamu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenung sejenak, mengingat akan banyaknya pelanggaran yang telah kita lakukan yang melukai hati Tuhan. Dalam diam dan hening kita mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Kepada jemaat, dipersilakan untuk menaikkan doa secara pribadi dan saya akan menutupnya dalam doa. Ya Tuhan, dengarlah doa pengakuan dosa kami. Biarlah sinar pengampunan-Mu melingkupi hati kami, dan anugerah kasih-Mu menyertai hidup kami. Amin. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam
Kasih Allah kepada kita begitu besar, tangannya selalu terulur untuk mereka yang dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dosa. Di dalam Mazmur pasal 86 ayat 5 tertulis, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kasih Kristus telah mengampunimu. Kasih Kristus juga mengampunimu. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini bersama dengan gereja-gereja di seluruh penjuru dunia. Kami hendak merayakan Pentakosta dan syukur tahunan. Tolonglah kami ya Allah, agar pada saat kami membaca teks Alkitab, kami boleh dipenuhi dengan sukacita dari firman-Mu. Kami boleh diberikan kegembiraan untuk mempraktekannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita semua berdiri. Mari kita bersama-sama membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Berbahagialah kita yang sudah membaca Alkitab, yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang melihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Cakra, sebut saja namanya demikian. Dia adalah pengusaha mebel di kotanya. Dia seringkali turun naik jadi majelis jemaat. Pak Cakra juga pengurus koperasi, dan dia pemain musik di gereja. Di gereja tidak ada orang yang tidak mengenal Pak Cakra. Tua muda, besar kecil, semua mengenal Pak Cakra. Dalam sebuah kesempatan Pak Cakra datang bertemu dan berkonsultasi kepada pendeta jemaat. Sejak diberlakukannya PSBB, sejak dia melakukan segala aktivitasnya di rumah, maka Pak Cakra merasa ambyar hatinya.
Itu sebabnya dia bertemu dan dia menceritakan bahwa hatinya tidak sukacita. Pendeta ini menjawab, Pak Cakra, apa yang dialami oleh Pak Cakra, itu juga yang dialami oleh orang-orang gereja. Ketika mereka tidak lagi bisa bersekutu secara ragawi di gereja, tidak ikut latihan paduan suara, tidak ikut main kolintang, tidak ikut main angklung, tidak terlibat dalam persekutuan doa pagi, kegiatan komisi dewasa, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka mereka merasa hatinya ambyar. Mereka menjadi tidak sukacita. Mengapa? Karena biasanya pada saat mereka di gereja, mereka bertemu, mereka saling sharing, satu sama lain saling menguatkan dan memberikan sukacita sehingga mereka senang melayani dan saling memberkati. Tapi sekarang hampir 3 bulan mereka tidak bertemu secara ragawi. Mereka bertemu dalam online, ibadah online, persekutuan doa online, persekutuan wilayah online, webinar bersama-sama online. Dan ini yang membuat mereka menjadi tidak sukacita. Mereka ambyar. Pak Cakra, Anda sedang menjadi orang Kristen yang tidak sekedar mengalir. Mendengar itu Pak Cakra tertegun, ya, Anda sedang menjadi orang Kristen yang tidak sekedar mengalir. Hidup ini tidak sekedar mengalir. Kita tahu bersama bahwa air bisa mengalir, tetapi juga air tidak sekedar mengalir. Kita tahu bahwa air bisa dipakai di dapur untuk cuci piring, gelas, dan sebagainya. Air juga bisa dipakai untuk mandi, bersihkan badan kita. Air juga bisa dipakai untuk cuci mobil, cuci motor, dan sebagainya. Air juga sering kita pakai untuk minum. Tetapi air akan kehilangan fungsinya kalau air hanya sekedar membasahi tempat-tempat yang dialirinya. Air akan menjadi berguna ketika air itu memberikan dampak, ketika air itu memberikan kehidupan. Tuhan menciptakan alam semesta ini baik adanya. Tapi kalau saat ini kita bisa melihat bunga di taman yang begitu indah, kita bisa masih mendengar kicau burung yang merdu, kita bisa merasakan hangatnya matahari pagi, maka di sana jelas bahwa air tidak sekedar membasahi tanah, tapi air juga berguna, memberikan dampak, memberikan kehidupan buat yang dialirinya. Menyuburkan tanaman, dan ada kehidupan. Dan kalau kita saat ini, kita masih bisa beraktivitas di rumah, melakukan pekerjaan, berinteraksi dengan istri, anak, dengan keluarga, maka air yang ada dalam diri kita tidak sekedar mengalir, tetapi air itu juga memberi dampak buat kita. Melancarkan sirkulasi darah, membawa oksigen, sehingga kita boleh bisa mengalami kehidupan. Jadi spirit tidak sekedar mengalir itu yang harus dimunculkan, harus dihidupkan dalam kehidupan Anda. Tapi bagaimana caranya Pak Pendeta? Tidak ada jalan lain. Kita meminta peran serta Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita, Roh Kuduslah yang memberdayakan kita, Roh Kuduslah yang membuat kita tidak sekedar mengalir. Roh Kuduslah yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13, di sana disebutkan pada kita, pada hari raya Pentakosta ketika semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, maka saat itu terjadi peristiwa alam yang luar biasa. Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah.
Tampak kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka satu sama lain berbicara dengan bahasa yang berbeda. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka disindih bahwa mereka sedang mabuk anggur. Melalui narasi ini kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus bisa melakukan pendekatan dengan berbagai cara. Untuk menyapa manusia, untuk menguatkan manusia, untuk menolong manusia, untuk menghibur manusia. Ada pendekatan yang begitu mengejutkan seperti yang dialami orang-orang yang mengalami peristiwa Pentakosta Roh Kudus yang dicurahkan. Tetapi juga ada yang mengalami seperti yang dialami oleh Elia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang halus, yang lembut. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lalu pesan apa yang mau kita dapatkan dari peristiwa Pentakosta di sini? Melalui Roh Kudus yang dicurahkan, kita diingatkan kembali bahwa lewat Pentakosta, gereja lahir dan berkembang dengan pesat. Melalui Pentakosta kita melihatkan bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang bisa berkuasa mengubahkan dari ketakutan menjadi sebuah keberanian. Dari keputusasaan menjadi sebuah harapan. Dari kekecewaan menjadi suasana yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam bacaan Alkitab kita di Injil Yohanes. Saat itu Yesus ada di Yerusalem, di Bait Allah, bersama dengan yang lain sedang merayakan pesta Pondok Daun. Apakah yang dimaksud dengan pesta Pondok Daun ini? Menurut William Berkeley, pesta Pondok Daun adalah pesta yang diadakan oleh orang Yahudi, pesta besar, perayaan besar selain Paskah dan Pentakosta. Ketika perayaan itu diadakan, maka semua orang Yahudi keluar dari rumah, mereka tinggal di pondok-pondok yang dibuat dari dedaunan, dari ranting dan dahan dari daun, dan mereka tinggal di sana 8 hari. Perayaan Pondok Daun ini mau mengingatkan kepada perjalanan bangsa Israel mau menuju ke tanah perjanjian. Mereka ada di padang gurun, mereka tinggal di pondok-pondok sementara, tinggal di pondok daun. Tetapi karena kasih dan pertolongan Tuhan, maka mereka bisa melewati masa-masa yang tidak menyenangkan itu. Karena kemurahan Tuhan, mereka bisa melampaui itu semua. Dan yang menarik dalam ritual perayaan Pondok Daun adalah ritual itu diakhiri dengan pembasuhan kaki. Dan Yesus menjadikan ritual terakhir dari perayaan Pondok Daun itu melalui pembasuhan dengan air, maka itu menjadi suatu momentum bagi Yesus untuk menyatakan diri dan identitasnya. Sehingga Yesus berkata kepada orang-orang yang datang di acara pesta itu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Saudara-saudara, Yesus melihat bahwa banyak orang-orang datang di pesta Pondok Daun bukan dengan kegembiraan. Yesus melihat bahwa banyak orang yang mengalami kelelahan batin dalam hidupnya. Secara politis mereka tertindas. Secara agama mereka pada saat datang ke Bait Allah, mereka tidak bertumbuh imannya karena ritual agama yang begitu kaku, memasung, tidak ekspresi dan tidak mendapat berkat apa-apa. Kelelahan juga dialami oleh Musa dalam bacaan leksonari kita. Dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian pada saat Musa memimpin bangsa Israel,
Musa mengalami pergumulan batin yang begitu hebat. Ketika mereka hidup di dalam kelaparan, maka bangsa Israel mengeluh, protes, marah, menggugat, menuntut kepada Tuhan. Tapi ketika Allah menjawab kebutuhan mereka, memberikan burung puyuh, tetapi mereka justru hidup dalam keserakahan, mereka lupa diri. Musa lelah melihat karakter keberadaan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelelahan yang dialami oleh orang-orang banyak yang datang di bait Allah pada saat merayakan Pondok Daun. Kelelahan Musa melihat bangsa Israel yang seperti itu. Kelelahan itu juga yang kita alami pada saat kita ada dalam masa pandemik ini. Kita lelah Bapak Ibu. Pada saat kita buka WA, membuka medsos, membaca di koran dan sebagainya. Kita lelah karena berita yang kita baca COVID melulu. Kayaknya nggak ada berita lain. Kita lelah secara mental, kita lelah karena kita tidak lagi produktif, kita lelah karena kita tidak bisa bersekutu dengan yang lain. Di dalam kelelahan itu kita butuh kepastian. Yang bisa memberikan kekuatan baru, yang bisa menekan kelelahan kita. Yang bisa memberikan jalan keluar, yang bisa melegakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam berbagai kelelahan itu, banyak cara yang dilakukan oleh kita. Bagi mereka yang masih punya uang tabungan di bank atau deposito, pada saat mereka lelah dengan rutinitas yang ada, mereka masih bisa beraktivitas normal dengan memakai bunga uang tabungan atau deposito. Bagi mereka yang persediaan uangnya sudah mulai menipis, maka mereka mulai sibuk mencari informasi, mengikuti webinar bisnis online yang harapannya pada saat ikut pelatihan-pelatihan itu bisa mendapatkan penghasilan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Bagi orang yang tidak lagi punya penghasilan, orang yang lemah fisiknya, orang yang rapuh kesehatannya, orang yang lanjut usia, maka yang dilakukan hanya menangis dan menantikan belas kasihan dari orang lain. Saudara-saudara, di dalam kelelahan itu Yesus menyapa Anda dan saya, menyapa kita sekalian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Tema pernyataan itu seolah-olah Yesus ada di depan kita yang sedang berbeban berat, kita yang sedang punya banyak persoalan, kita yang sedang lelah dengan banyak hal. Yesus seolah-olah mengatakan kepada kita, aku tahu kejenuhanmu, aku tahu pergumulanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kesulitanmu, aku tahu kelelahanmu. Mari datang padaku. Minumlah dariku, percayalah padaku, maka hatimu akan dipulihkan kembali. Karena Roh Kudus adalah air hidup yang bisa menguatkan kamu kembali. Roh Kudus bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, bisa membuat hidupmu tidak ambyar lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pesta Pondok Daun, Yesus memaknai secara baru tentang air. Air tidak sekedar mengalir, air tidak sekedar menghilangkan dahaga. Roh Kudus yang direpresentasikan dengan air seolah-olah mau mengatakan pada kita dua hal.
Yang pertama adalah fleksibilitas. Kita tahu bersama yang namanya air, dia akan fleksibel ketika ditaruh di sebuah tempat atau wadah. Maka air akan mengikuti menyesuaikan diri dengan wadah itu sehingga tampak indah. Roh Kudus yang Allah curahkan, dia pun akan menyesuaikan diri di dalam hidup manusia. Tujuannya satu, membentuk agar setiap orang yang menerima Roh Kudus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang baru. Dan yang kedua, aktif dan dinamis. Seperti penjelasan awal di saya bahwa air tidak sekedar mengalir, tetapi juga aktif dan dinamis, memberikan pengaruh, memberikan dampak, memberikan kehidupan. Apalagi Roh Kudus yang adalah Roh Allah. Dia secara aktif dan dinamis bisa mengubah. Dia secara aktif dan dinamis bisa meneguhkan. Dia secara aktif dan dinamis bisa memperbaharui. Sehingga siapapun yang menerimanya, maka akan tetap menjalani hidup dengan lebih baik, dengan lebih berani. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah yang memang betul siap menolong kita, mendampingi kita, menyertai kita bagi setiap kita yang sedang punya masalah. Melegakan kita dari segala kesedihan dan keterlukaan. Membebaskan kita dari kepenatan hidup yang kita jumpai selama ini. Roh Kudus tidak sekedar memotivasi kita untuk hidup seperti sekarang ini. Tetapi juga membuat hidup kita tidak sekedar hidup. Pelayanan yang kita lakukan tidak sekedar pelayanan, aktivitas kita tidak sekedar aktivitas, tapi punya nilai tambah. Sesuatu yang bisa mentransformasi. Membuat iman kita bertumbuh dan orang-orang berinteraksi dengan kita pun mengalami pertumbuhan. Dan hidup saling memberkati satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta dan syukur tahunan. Saya mau mengajak kita sekalian. Janganlah keraskan hati kita. Janganlah kita merasa kita kuat, kita hebat. Tapi mari kita membuka ruang hati dan pikiran kita. Jadikanlah diri kita sebagai bejana yang kosong, yang siap diisi, dipenuhi dengan aliran-aliran air hidup. Karena Roh Kudus tidak sekedar mengalir, tapi bagi kita yang mau meresponnya, percaya pada pekerjaannya, maka dia akan menyegarkan kembali semangat kita. Akan menyegarkan cara pandang kita, akan menyegarkan cara bergereja kita, akan menyegarkan rumah tangga kita, akan menyegarkan persahabatan kita, akan menyegarkan segala apa yang kita pikirkan dan hendak kita lakukan. Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita tidak sekedar mengalir. Karena melalui peran serta Roh Kudus Allah ingin membuat kita maju dan berkembang. Allah ingin membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan berani untuk bersaksi tentang Injil Kristus. Khususnya dalam kehidupan yang baru dalam konteks the new normal. Tuhan menolong dan berkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji batu cita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai ke 3, Aku Percaya. Manusia, aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam tenang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa saat ini kami boleh bisa menerima Roh Kudus yang dicurahkan buat kami. Kami boleh bersyukur karena kami diingatkan bahwa Roh Kudus tidak sekedar mengalir, tetapi Dia datang untuk meneguhkan iman kami. Dia datang untuk menolong menghibur kami. Dia datang untuk menyertai, memberdayakan diri kami. Dia datang untuk membuat kami berani untuk menjalani hidup. Dia datang untuk memampukan kami untuk mempunyai nilai tambah dalam melakukan berbagai aktivitas yang ada. Tengah-tengah masa hidup yang susah dan sulit, tolonglah kami Allah Roh Kudus, agar kami bisa tetap bersaksi, agar kami boleh bisa tetap menjalani hidup dengan baik dan benar, agar kami boleh bisa tetap sukacita, agar kami bisa tetap saling mendoakan dan saling menjadi berkat. Kami berdoa saat ini mengucap syukur. Kalau beberapa waktu yang lalu bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka mereka boleh merayakan kemenangan. Tuhan juga boleh memberkati mereka. Apapun dan bagaimanapun biarlah berkat Tuhan mengalir di dalam diri mereka. Kami juga boleh berdoa bersyukur untuk gereja-gereja yang boleh melakukan ibadah online dan kegiatan online lainnya. Tanpa kecuali juga untuk GKI Puri Indah. Tuhan berkati. Biarlah perangkat ini menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada umat, untuk membuat umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk membuat umat kuat imannya, membuat umat boleh menjalani hidupnya dengan baik. Kami juga berdoa saat ini buat mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang rentan di dalam kesehatan dan juga usia. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi sahabat buat mereka, yang bukan sekedar mendoakan tetapi juga mendampingi mereka, sehingga kami ada sebagaimana ada dan apa adanya, tidak sekedar menjadi Kristen yang biasa, tetapi Kristen yang bisa memberikan dampak, Kristen yang bisa memberikan perubahan, Kristen yang boleh memberkati setiap orang-orang yang kami jumpai dalam keseharian. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekalipun masa pandemi masih lama, sekalipun kami mulai beraktivitas secara normal, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan berkati setiap kami dimanapun kami berada. Berkati Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden kami, memimpin kami dengan kesehatan dan kekuatan ekstra,
Demikian juga dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Tuhan, Kau berkati mereka. Hingga pada akhirnya kami boleh berdamai dengan kenyataan dan kami boleh bisa tetap diberkati, dijaga dan dilindungi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kerinduan kami untuk bisa beribadah kembali di gereja ini. Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus membakar kerinduan kami, Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami boleh bisa bersekutu kembali secara ragawi di gereja ini. Bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama saling menghibur dan menguatkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk dapat memberikan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebagaimana sudah disampaikan melalui warta Jemaat online, bahwa persembahan syukur tahunan dapat disampaikan pada hari ini, maka silahkan saudara-saudari menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 288 300 3811. Atau bisa juga saudara scan QRIS yang tertera menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Atau dapat juga dikumpulkan dalam amplop dan dibawa ke gereja sewaktu kita sudah dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari KJ 241, inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, sumber anugerah. Mari kita berdoa dan membawa persembahan kita. Dalam masa syukur ini, ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan, berkatilah persembahan ini agar menjadi sukacita dan berkat. Amin. Mari kita angkat pujian dari NKB 100, bait pertama dan ketiga, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus
Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencana-Mu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Roh Kudus terus tinggal menguasai hati dan hidupmu, sehingga aliran air kehidupan meluap dalam hidup keseharianmu, dan sukacita dari Tuhan terpancar dalam langkah kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.